Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam program Seri Khotbah Pria yang Berdampak. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Engkau selalu berbahagia dan kiranya Tuhan senantiasa membuat engkau berhasil dalam segala jalanmu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita mengenai khotbah pria yang berdampak ini saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami perlu pimpinan, kami perlu penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sudah kami alami sampai hari ini. Terima kasih buat waktu yang baik Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pria yang berdampak. Dan dampak dari pria hanya ada dua. Dampak yang pertama berkat, dampak yang kedua kutuk. Saya berharap semua pria memilih menjadi pria yang berdampak berkat. Berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas di mana saudara berada. Saudaraku, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, yang pertama saya mengulang kembali, Anda harus menjadi seorang pria yang sudah diubah oleh kasih karunia Tuhan, diubah oleh kebenaran. Yang kedua, Anda harus menjadi seorang pria yang kuat, kuat dalam iman, kuat dalam roh. Yang ketiga, Anda harus menjadi seorang pria yang maksimal, maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria, entah sebagai pribadi, suami, sebagai ayah, pimpinan atau bawahan. Dimanapun Anda berada, Anda menjadi seorang pribadi yang selalu maksimal. Yang keempat, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus menjadi seorang imam bagi keluargamu. Imam. Saudaraku, sebagai seorang imam, Anda memiliki 3 tugas. Tugas yang pertama adalah berdoa. Kemarin saya sudah sampaikan. Anda tidak berhak membawa Tuhan pada keluargamu sebelum engkau sebagai seorang pria berhasil membawa keluargamu kepada Tuhan. Itu sebabnya pria harus berdoa. Yang berikutnya, mengapa pria harus berdoa? Karena doa selalu membawa keintiman. Anda akan intim kepada siapa Anda berdoa, dengan siapa Anda berdoa, dan siapa yang Anda doakan. Ketika kau berdoa pada Tuhan, engkau akan intim dengan Tuhan. Engkau berdoa dengan istri dan anak-anakmu, engkau akan menjadi intim dengan istri dan anak-anakmu. Ketika kau berdoa mungkin kepada timmu, kepada orang-orang di sekitarmu, mungkin kepada bawahanmu, engkau akan menjadi intim dengan mereka. Pria harus berdoa, karena berdoa adalah tugas dan tanggung jawab seorang pria sebagai seorang imam. Saudaraku, saya berharap satu kali akan ada tulisan yang berkata berkat doa ayah, atau doa ayah menyertaimu. Karena selama ini saya belum pernah menemukan tulisan yang seperti ini. Selalu yang dituliskan adalah doa mama menyertaimu atau berkat doa. Itu sebabnya pria harus mulai membangun kegerakan doa. Karena ketika pria dalam keluarga berdoa, maka keluarga itu diselamatkan. Pria dalam gereja berdoa, gereja itu dipulihkan. Pria dalam satu kota berdoa, maka kota itu akan diubah dan dipulihkan. Tugas yang kedua sebagai seorang imam adalah mendengar. Dalam Matius 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu sebabnya Allah menciptakan kita dengan 2 daun telinga, 1 mulut. Maksudnya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar umat sebagai seorang imam, lalu membawanya kepada Tuhan. Mendengar Tuhan, lalu membawanya dan memberitahukannya kepada umat. Itu tugas imam. Sama halnya juga pria sebagai imam bagi keluarga, mendengarkan Tuhan lalu memberitahukannya kepada umat.
mendengarkan istri dan anak-anak, lalu memberitahukannya atau membawanya kepada Tuhan. Itu tugas seorang pria. Istri dan anak-anak harus didengar, karena kalau mereka tidak dengar akan muncul banyak masalah. Istri akan pergi ke tetangga dan dia mulai cerita, mulai ngoceh, mulai banyak bicara di sana dengan sesama ibu-ibu yang lain. Anak-anak juga yang tidak dengar, dia akan mencari orang-orang di sekitarnya, entahkah dia baik atau jahat. Yang pasti dia pasti akan mencari orang yang mau mendengar dia. Itu sebabnya mereka harus didengar, karena kalau tidak akan timbul banyak masalah. Istri yang tidak didengar akan menjadi istri yang stres, bisa-bisa depresi, suka cerewet, suka ngoceh. Kenapa istri suka ngoceh, suka cerewet? Itu karena pria tidak mendengar. Anak-anak yang tidak dengar akan menjadi anak-anak pemberontak, suka melawan, suka membantah. Dan dia akan mencari komunitas di luar sana, di luar rumah kita, orang-orang yang bisa mendengarkan dia. Itu sebabnya mereka harus didengar. Contoh, seorang ayah dan ibu yang tidak pernah mendengarkan suara anak remajanya, akhirnya anak mereka menjadi pemberontak. Akhirnya anak mereka akan menjadi suka membantah. Akhirnya anak mereka menjadi orang-orang yang lebih betah di luar daripada di rumah. Dan kalaupun dia datang ke rumah, dia akan lebih banyak diam. Berdiam diri, mungkin mengurung diri di kamar. Kenapa? Karena dia tidak didengar. Karena itu, sebagai seorang pria, sebagai seorang imam bagi keluarga, dengarkanlah istri dan anak-anakmu. Istri yang tidak berbicara lebih dari 1.500 kata per hari akan mengalami stres. Itu makanya banyak ibu-ibu yang akhirnya cerewet, akhirnya ngoceh dan lain sebagainya. Dan kalau boleh ibu-ibu yang mungkin mendengarkan khotbah ini, untuk mengatasi itu, perbanyak waktu untuk berdoa, berbicara pada Tuhan, sehingga 1.500 kata itu bisa tuntas. Ada survei yang membuat survei dengan berkata seperti ini. Istri harus berbicara 15.300 kata per hari. Maka sebagai seorang suami, sebagai seorang imam bagi keluarga, engkau harus siap mendengarkan mereka. Buka telingamu lebar-lebar. Siapkan hatimu, siapkan imanmu, siapkan rohmu. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian. Dengarkan mereka dengan serius. Dengarkan mereka dengan empati. Dengarkan mereka dengan menyimak setiap perkataan mereka. Karena seringkali kesulitan, persoalan, masalah seorang wanita selesai hanya ketika kita mendengar mereka berbicara. Tetapi sayang, pria paling susah untuk mendengar. Pria lebih suka didengar. Pria maunya selalu didengar, bukan mendengar. Karena itu kalau engkau ingin melihat istrimu bahagia, istrimu sukacita, engkau harus mendengar mereka. Jika engkau mau melihat anak-anakmu menjadi anak-anak yang hebat, engkau harus mendengarkan mereka. Mengapa pria harus mendengarkan seorang wanita? Karena wanita diciptakan sebagai seorang makhluk yang suka ngobrol, suka cerita, suka berbicara. Maka seorang pria sebagai seorang imam, engkau harus mampu mendengar istrimu. Sedangkan laki-laki diciptakan sebagai makhluk to the point. Apa-apa to the point. Sementara wanita tidak. Suka ngobrol, suka cerita, suka berbicara. Dan seringkali banyak kesulitan, masalah wanita bisa selesai hanya ketika mereka bercerita dan ada orang yang mau mendengarkan mereka. Karena itu, saudaraku, jika engkau mau menjadi pria yang berdampak, engkau harus menjadi seorang imam. Dan tugas seorang imam adalah berdoa, dan yang kedua mendengar. Berdoalah untuk istri dan anak-anakmu,
dan dengarkanlah istri dan anak-anakmu. Jika selama ini saudara susah untuk mendengar, maka hari ini saya perintahkan Anda sebagai seorang pria, sebagai seorang imam bagi keluargamu, belajarlah mendengarkan istri dan anak-anakmu. Bertobatlah jika selama ini saudara susah untuk mendengar, dan mulai hari ini tetapkan hatimu, imanmu dan rohmu. Katakan, aku mau mendengar istri dan anak-anakku. Karena ketika engkau mulai mendengarkan mereka, kau akan melihat perubahan besar terjadi. Istri dan anak-anakmu akan diubahkan. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia untukmu, dan engkau akan menjadi pria yang berdampak berkat. Kiranya Tuhan selalu berkati. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, firman yang sanggup mengubah hidup kami. Ubahkanlah setiap pria yang sudah mendengarkan firman ini, sehingga mereka menjadi pria yang berdoa dan pria yang mendengar, pria yang sanggup mampu melakukan tugas mereka sebagai seorang imam, dan pria yang berdampak berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi komunitas mereka dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu besok di poin yang ketiga, tugas dari seorang imam. Tuhan Yesus memberkati.